Assalamualaikum Sobat YouTube, semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Gangubai Kathiawadi. Gangubai Kathiawadi adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Gangga Jagjivandas Kathiawadi, atau lebih dikenal dengan nama Gangubai. Gangubai yang berkeinginan menjadi seorang bintang film malah justru terjerumus ke dalam lembah prostitusi karena telah dijual oleh kekasihnya sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata Gangubai menjadi seorang wanita yang sangat berpengaruh di daerah Kamatipura, Mumbai. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Film dimulai di sebuah daerah di Kamatipura. Terlihat seorang gadis bernama Madu yang masih muda belia, yang baru menginjak usia 14 tahun. Di sana Madu dipaksa menjadi PSK dan melayani seorang bapak tua bernama Jagan. Madu berusaha memberontak dan melawan, hingga ia menggigit burung pajagan, sehingga kejadian ini membuat Rasmi, si pemilik rumah bordil, menjadi marah dan menyiksa Madu. Karena tak tahan disiksa, Madu pun menangis terus-menerus tiada henti selama 3 hari. Para PSK yang menjaga kamar Madu meminta Rasmi Bey untuk tidak menyiksanya terus, karena bila sampai Madu tewas, maka dia akan ditangkap polisi. Mereka memberikan saran kepada Rasmi untuk menghubungi Gangubai, karena hanya Gangubai yang dapat menangani PSK pemula seperti Madu. Mendengar hal ini, Rasmi langsung menghubungi Gangubai. Tak lama kemudian terlihat seorang wanita turun dari sebuah mobil. Dialah Gangubai yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk di sana. Hingga tibalah Gangubai di rumah bordil milik Rasmi. Sesuai dengan permintaan Rasmi, Ganggu langsung masuk ke kamar Madu. Ganggu bertanya kepada Madu kenapa bisa sampai berada di rumah bordil ini. Dengan wajah polosnya, Madu menjawab kalau dia dijual oleh suaminya sendiri. Mendengar jawaban Madu, Ganggu pun tertawa karena apa yang dialami Madu ternyata mirip dengan apa yang telah dialaminya. Lalu giliran Madu bercerita kepada Madu tentang siapa dirinya. Dari sini kemudian kita dibawa kepada masa lalu Ganggu. Ganggu yang sangat dihormati dan disegani, dulunya ia seorang gadis periang dan polos. Nama aslinya Gangga Jagjivandas Kathiawadi. Berasal dari daerah Kathiawar, putri dari seorang pengacara dan hidupnya serba berkecukupan. Suatu hari ketika ia sedang asik menari, tiba-tiba Gangga dikejutkan dengan kedatangan pacarnya yang bernama Ramnik. Sambil menunjukkan tiket kereta, Ramnik mengajak Gangga pergi ke Bombay untuk menemui bibinya yang memiliki hubungan dengan produser film. Dan di sini Gangga dijanjikan oleh Ramnik akan membuatnya menjadi seorang bintang film Bollywood terkenal. Kemudian berangkatlah mereka berdua menuju Bombay. Setelah tiba di tempat bibi Ramnik, Gangga yang merasa tidak nyaman dengan tempat itu, ia meminta untuk diantarkan pulang. Karena di sana Gangga melihat banyak gadis-gadis berpakaian aneh dan tidur di siang hari. Namun Ramnik terus-menerus membujuknya kalau sebentar lagi ia akan menjadikan Gangga seorang bintang film terkenal. Lalu Ramnik meminta Gangga untuk menunggunya sebentar. Ia beralasan akan menemui bibinya, karena produser film sudah datang. Tidak berapa lama muncul 2 orang pria berbadan besar. Karena ketakutan, Gangga pergi untuk mencari Ramnik. Akan tetapi ternyata Ramnik sudah tidak ada. Ketika memasuki ruangan, ia malah bertemu dengan Sila Masi, yang tak lain adalah bibi Ramnik. Ia bertanya kepada Sila di mana Ramnik berada. Sambil menunjuk ke suatu ruangan, Sila memberitahu Ganggu kalau Ramnik ada di ruangan itu. Lalu Ganggu segera masuk ke dalam ruangan untuk mencari Ramnik. Akan tetapi ketika berada di dalam, tiba-tiba pintu ditutup dan dikunci dari luar. Hal ini membuat Gangga menjadi panik dan ketakutan. Ia pun berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang mau membukakan pintu untuknya. Namun usahanya sia-sia. Setelah 2 hari disekap, akhirnya bibi Sila datang menemui Gangga. Bukannya merasa kasihan, Gangga malah dipaksa menjadi PSK dan menuruti perintahnya. Dan ternyata kekasihnya sendiri yang telah menjual Gangga kepada Sila seharga 1.000 rupiah.
Dari sini Gangga mulai menyadari bahwa ternyata ia tidak berada di rumah produksi film, melainkan di rumah bordil. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, maka sejak saat itu terpaksa ia menjadi seorang PSK. Di hari pertamanya menjadi PSK, Gangga menerima seorang pelanggan bernama Govin. Selesai melayani pelanggannya, Bibi Sila mendatangi Gangga dan memberitahunya kalau Govin merasa puas dengan layanannya. Dan Govin memberikan uang tips yang lebih besar. Namun ternyata Gangga malah membakar uang yang diberikan oleh Sila, dengan alasan ia ingin mengubur masa lalunya. Sambil memberitahu Sila kalau sekarang namanya bukanlah Gangga, tetapi Ganggu. Dan Govin sendirilah yang memberikan nama baru itu kepadanya. Ganggu juga memberitahu Sila kalau suatu hari nanti ia akan menjadi seorang pemimpin di Kamatipura. Sejak saat itulah namanya berubah menjadi Ganggu. Tak terasa sudah setahun Ganggu menjadi PSK di rumah bordil Sila. Kedekatannya dengan PSK-PSK lain juga semakin erat. Ia juga memiliki seorang sahabat bernama Kamli. Suatu ketika Ganggu ingin berlibur bersama teman-temannya, namun Sila sempat melarangnya karena pelanggan sudah mulai berdatangan dan bila tidak dilayani maka bisnisnya bisa mengalami kerugian. Ganggu yang awalnya seorang penurut kini ia menjadi lebih berani. Ia berkata kepada Sila kalau untung rugi adalah bagian dari bisnis dan ia meminta libur mingguan kepada Sila seperti pekerja kantor pada umumnya. Akhirnya Sila memperbolehkan Ganggu menikmati liburan bersama teman-temannya dengan menonton bioskop. Ganggu juga menunjukkan keberaniannya di saat seseorang berusaha merayunya. Malam harinya sepulang menonton bioskop, salah satu teman Ganggu meminta untuk menuliskan surat untuk ayahnya. Ketika mereka sedang memikirkan kata-kata indah yang hendak mereka tulis, tiba-tiba Ganggu malah terbawa suasana dan ia teringat akan ayahnya. Ia berharap suatu saat nanti ia bisa pulang dan bertemu kembali dengan mereka. Lalu di saat mereka terlelap tidur, tiba-tiba ada seorang pelanggan datang meminta untuk dilayani oleh Ganggu. Jam 4 subuh Ganggu dibangunkan oleh Bibi Sila, karena pelanggan yang datang tersebut bersedia membayar 2 kali lipat. Namun ketika Ganggu memasuki kamar, pelanggan itu malah menyerangnya. Sehingga Ganggu dilarikan ke rumah sakit karena ia mendapat 15 luka jahitan di perutnya, 4 jahitan di bibir dan mengalami patah tulang. Bibi Sila pun tak bisa melapor ke polisi karena bila melapor ia malah akan ditangkap. Diketahui orang yang telah melukai Ganggu bernama Shaukat Abbas Khan, merupakan anak buah Rahim Lala, seorang mafia yang disegani di kota itu. Ganggu dengan kondisi yang sudah mulai membaik, memberanikan diri untuk menemui Rahim Lala. Di sana Ganggu menuntut keadilan atas perbuatan anak buah Rahim Lala yang telah menyerangnya, yang menyebabkan ia menderita luka jahitan dan kerugian dalam bisnisnya. Rahim Lala pun memerintahkan Bilal untuk berjaga-jaga di sekitar rumah bordil, dan bila Shaukat Abbas Khan muncul kembali, ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Sebelum pulang, Rahim Lala memberikan uang kepada Ganggu untuk biaya pengobatannya, dan sejak saat itu Rahim Lala telah menganggap Ganggu sebagai saudaranya sendiri. Keesokan harinya, Bilal atas perintah Rahim Lala mulai berjaga-jaga di sekitar rumah bordil. Tak lama setelah itu, Shaukat Abbas Khan datang kembali dan meminta Ganggu untuk melayaninya. Kali ini Ganggu bersedia melayaninya dan meminta bayaran 4 kali lipat dari biasanya. Dan di saat bersamaan, ternyata Ganggu juga meminta Kamli untuk menghubungi Rahim Lala. Ketika Ganggu memasuki kamar bersama Shaukat Abbas Khan, tak lama kemudian Rahim Lala dan anak buahnya datang ke sana. Dan seketika itu, Shaukat Abbas Khan langsung dibawa ke hadapan Rahim Lala. Shaukat yang awalnya terlihat sangar dan kejam, ketika di hadapan Rahim Lala ia tidak ada apa-apanya. Dan tanpa basa-basi, Rahim Lala langsung menghajar Shaukat sampai meninggal. Waktu terus berjalan dan Sila mulai sakit-sakitan. Dan dari sakitnya itu akhirnya Sila meninggal dunia. Sepeninggalnya Sila terjadi kekosongan nyonya di rumah bordil itu. Ganggu yang masih muda berusia 27 tahun diminta untuk menjadi nyonya dan pemimpin di rumah bordil itu menggantikan Sila. Karena mereka merasa Ganggu orang yang peduli dengan nasib mereka.
memikirkan kesejahteraan mereka, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Ditambah lagi sekarang Ganggu memiliki kedekatan dengan Rahim Lala. Dan sebagai wujud terima kasih mereka, Ganggu diberikan hadiah berupa kain sari berwarna putih sebagai tanda bahwa sekarang ia adalah pemimpin dan nyonya baru di rumah bordil itu. Kemudian kita kembali lagi ketika Ganggu bersama Madu. Setelah menceritakan kisahnya, Ganggu memberikan dua pilihan kepada Madu. Pilih tetap tinggal di sini atau memilih mati. Namun ternyata Madu lebih memilih mati daripada tinggal di sini. Melihat pilihan Madu, Ganggu merasa kasihan. Ia pun segera membawa Madu keluar dari rumah bordil itu dan membawanya pulang. Dengan menebus Madu dari Rasmi seharga Rp10.000, yaitu 10 kali lipat dari harga Madu yang dibeli Rasmi. Ketika membawa Madu, Rasmi sempat memaki-maki Ganggu habis-habisan. Namun ketika Ganggu berhenti, Rasmi malah terdiam. Ia menyangka Ganggu akan menyerangnya, dan ternyata Ganggu hanya ingin mengambil payung yang ketinggalan. Kemudian Ganggu meminta Rahman untuk mengantarkan Madu pulang ke rumahnya dan memastikan Madu dapat pulang dengan selamat. Tindakan Ganggu ini selain menyelamatkan gadis-gadis dari pelacuran, ternyata membawa dampak baik untuk politiknya, karena sebentar lagi akan ada pemilihan presiden di Kamatipura. Keesokan harinya Ganggu kedatangan penjahit yang membawakan kain sari pesanannya. Di sana penjahit tua itu tidak sendiri. Ia membawa keponakannya bernama Afsan yang akan membantu pekerjaannya. Dan tanpa disangka dari pertemuan itu ternyata Ganggu jatuh cinta kepada Afsan. Begitu juga dengan Afsan dan mereka pun saling mencintai. Seiring berjalannya waktu mereka menyempatkan diri untuk selalu bersama. Di suatu waktu pemilihan Presiden Kamatipura semakin dekat. Ganggu mulai terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri menjadi presiden di Kamatipura. Namun ia harus berhadapan dengan pesaing beratnya bernama Razia B, yang ternyata seorang transgender. Dan ia sudah menjadi presiden Kamatipura selama 2 tahun terakhir ini. Lalu untuk menghadapi pesaingnya, Ganggu meminta bantuan kepada Rahim Lala terkait masalah keuangannya. Selain itu, Ganggu juga meminta agar dirinya dapat mengelola bisnis alkohol bersamanya, agar uang yang dihasilkan dari bisnis alkoholnya bisa ia gunakan untuk membantu warga Kamatipura. Dan jika ia memenangkan pemilihan itu, ia berkeinginan memperjuangkan hidup 4.000 warga Kamatipura agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Awalnya Rahim Lala sempat menolak, namun ketika melihat niat baik dari Ganggu, akhirnya Rahim Lala mengizinkan Ganggu untuk mengelola bisnis bersamanya. Rahim Lala juga memberikan sebuah mobil baru sebagai hadiah di hari raya untuk menjalankan bisnis barunya, serta memberikan julukan kepada Ganggu sebagai Ratu Mafia. Keesokan harinya, Ganggu dengan mobil barunya menemui Afsan dan mengajak Afsan untuk jalan-jalan keliling Kamatipura. Setelah seharian bersama Afsan, Ganggu didatangi anak buah Razia B. Ia diminta untuk datang ke kantor Razia B jam 6 pagi. Namun Ganggu menolak karena ia tidak ada waktu untuk itu. Mendengar jawaban Ganggu, anak buah Razia B malah mengancamnya. Akan tetapi dengan keberaniannya, Ganggu malah mengusir mereka. Pagi harinya polisi melakukan penggerebekan terkait bisnis alkohol yang dijalankan Ganggu. Namun mereka tak menemukan apa-apa dan mereka pun pergi setelah Ganggu memberinya uang. Dan esoknya di saat sedang makan, Ganggu didatangi Razia B. Razia menggertak Ganggu kalau ia akan menghancurkan orang-orang yang berusaha merebut kekuasaannya. Dan ia juga meminta Ganggu untuk datang besok malam jam 9 untuk mendengarkan pidatonya. Ganggu yang tidak takut dengan gertakan Razia B, ia justru mengatur strategi supaya orang-orang tidak datang ke tempat Razia B. Ia mengumpulkan gulungan film dan menggelar acara nonton bersama tepat di saat Razia menggelar acaranya. Dan ternyata benar, orang-orang lebih memilih menonton layar tancap yang diselenggarakan oleh Ganggu daripada mendengar pidato Razia. Sehingga hal ini membuat Razia tampak kesal. Lalu Ganggu mendatangi Razia untuk menunjukkan bahwa ia telah siap akan mengalahkan Razia B dalam pemilihan presiden nanti. Di suatu pagi, di saat Ganggu sedang berlatih, ia melihat Rosni, putri dari Kusum, sedang dikurung.
Lalu ia bersama Kamli segera pergi menemui Kusum, ibu dari Rosni. Di sana Ganggu melarang Kusum untuk tidak mengurung anaknya. Namun Kusum berkata bahwa ia sengaja mengurung Rosni karena tiap malam banyak lelaki datang lalu lalang ke rumahnya. Ia khawatir ketahuan kalau ia memiliki anak perempuan. Ia tak ingin Rosni terjerumus ke dalam dunia prostitusi seperti dirinya. Ia juga berkeinginan segera mencarikan jodoh untuk Rosni. Mendengar penjelasan Kusum, kemudian Ganggu segera membawa Rosni dan Kusum ke rumah Afsan. Awalnya Afsan merasa senang dengan kedatangan Ganggu. Namun ternyata Ganggu ingin menjodohkan Rosni dengannya. Awalnya lamaran Rosni sempat ditolak oleh Afsan, namun akhirnya diterima oleh keluarganya Afsan. Sebenarnya Ganggu sangat mencintai Afsan, namun ia harus dapat merelakan Afsan menikah dengan Rosni. Hal ini sengaja ia lakukan demi perempuan di Kamatipura, agar generasi berikutnya tidak menjadi pelacur dan memiliki kehidupan yang baik. Sedangkan ia tidak mungkin menikah dengan Afsan karena dirinya seorang PSK. Afsan dan Rosni pun akhirnya menikah. Di suatu hari pemilihan presiden Kamatipura pun dimulai. Dari hasil pemilihan itu ternyata Ganggulah yang menjadi pemenangnya. Kemudian ia diminta warga di sana untuk memberikan sambutan atas kemenangannya. Di restoran itu, Ganggu memberikan pesan kepada masyarakat Kamatipura untuk melakukan pekerjaan mereka dengan penuh kejujuran, sebagaimana bunga yang selalu memberikan keharuman, serta tetap hidup bermartabat. Setelah terpilih menjadi presiden Kamatipura, Ganggu berusaha menelpon ibunya yang sudah 12 tahun ia belum pernah memberi kabar kepada mereka. Namun setelah telepon terhubung, ibunya malah marah-marah kepadanya. Kenapa baru sekarang menghubunginya? Sedangkan ayahnya ternyata sudah meninggal dunia. Suatu waktu Ganggu diundang Rahim Lala untuk melakukan pertemuan dengan sekretaris. Dari pertemuan itu, pihak sekolah telah menyusun petisi untuk mengosongkan semua orang di Kamatipura. Karena mereka menganggap rumah bordil memberikan pengaruh buruk terhadap siswa sekolah di sana. Namun dengan tegas Rahim Lala pun menolak kesepakatan dengan mereka, karena tindakan ini akan berdampak terhadap nasib 4.000 warga Kamatipura. Mereka akan kehilangan tempat tinggal bila Kamatipura dikosongkan. Rahim Lala mengingatkan Ganggu agar suatu waktu Ganggu siap untuk digugat di pengadilan. Keesokan harinya Ganggu membawa anak-anak mendaftar ke sekolah, namun pihak sekolah menolak dengan alasan mereka anak seorang PSK. Namun Ganggu memberitahu mereka bahwa anak-anak walaupun dari rumah bordil, mereka juga berhak atas pendidikan yang layak. Dan bila suatu saat nanti mereka tumbuh besar menjadi dokter, insinyur, atau pengacara, mereka tidak perlu lagi menjadi seorang PSK seperti ibunya. Mendengar ini akhirnya pihak sekolah mengizinkan anak-anak bersekolah di sana. Di sana Ganggu juga bertemu dengan seorang wartawan bernama Hamid Vesi, yang awalnya hanya ingin meliput berita tentang rencana penggusuran di Kamatipura. Akhirnya Vesi terpesona dengan pemikiran Ganggu tentang kesetaraan hidup dalam bermasyarakat. Pagi harinya, di saat Ganggu sedang membuatkan obat untuk sahabatnya Kamli, tiba-tiba wartawan Vesi datang dan mewawancarai Ganggu Bey. Di sana Vesi mewawancarai Ganggu seputar dirinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba anak-anak pulang lebih cepat. Ternyata mereka telah dipukul dan diusir oleh guru mereka. Mendengar ini Ganggu langsung meminta Vesi untuk memfoto dirinya bersama anak-anak, biar dunia tahu beginilah cara sekolah memperlakukan anak mereka. Setelah wartawan pergi, Ganggu menemui Kamli dan memberikan obat yang telah dibuatnya. Ternyata setelah melahirkan, sakit Kamli semakin parah, lalu Kamli meninggal dunia. Selang beberapa hari, Tuan Vesi mendatangi kembali Ganggu di rumahnya dan memberikan kabar gembira kalau berita tentang mereka dijadikan sampul halaman depan dan menjadi kabar utama di surat kabar India. Dan tak hanya itu, Vesi juga telah mendaftarkan Ganggu ke sebuah acara di Azad Maidan agar Ganggu bisa menyampaikan suaranya terkait kesetaraan hak-hak perempuan di sana. Tiba saatnya Ganggu mulai berbicara. Dalam pidatonya, Ganggu meminta kepada semua pihak untuk menghargai setiap pekerjaan seseorang, tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan walaupun mereka seorang pelacur sekalipun. Ganggu juga menyuarakan tentang kesetaraan pendidikan untuk anak-anak pelacur di sana,
serta kesetaraan hidup di dalam bermasyarakat. Ternyata pidato Ganggu memberikan kesan baik kepada mereka, dan ia mendapat banyak dukungan. Sehingga hal ini membuat seorang politisi bernama Patil datang menemui Ganggu untuk meminta dukungan agar dia bisa memenangkan pemilihan nanti. Ganggu bersedia membantunya dengan catatan, Patil bersedia membantunya untuk mengatur pertemuannya dengan Perdana Menteri, karena Ganggu benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak perempuan di Kamatipura, supaya petisi yang telah diajukan pihak sekolah ke pemerintah dapat digagalkan dan tempat tinggal mereka tidak jadi dihancurkan. Lalu berangkatlah Ganggu dan Birju ke Delhi menemui Perdana Menteri. Tibalah Ganggu di kantor Perdana Menteri. Perdana Menteri menyambutnya dengan baik. Di sana Ganggu meminta kepada Pak Perdana Menteri untuk memberikan perlindungan dan kesetaraan hak-hak warga Kamatipura, hak atas pelayanan pendidikan, rumah sakit, perbankan tanpa dibeda-bedakan, dan juga agar rumah mereka tidak dihancurkan. Mendengar niat baik Ganggu, akhirnya Perdana Menteri bersedia membantu dan memastikan bahwa tempat tinggal mereka di Kamatipura tidak akan dirampas ataupun dihancurkan. Di akhir cerita, sepulang dari Delhi, kedatangan Ganggu disambut dengan baik oleh seluruh warga Kamatipura. Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, fotonya selalu terpampang di dinding Kamatipura. Semua warga menghormatinya karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di sana, yang membuat seluruh wanita di Kamatipura tidak kehilangan tempat tinggal mereka. Dan film pun berakhir. Oke, sekian alur cerita Ganggu by Kathiawati. Nantikan kelanjutan alur cerita film berikutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman mendapatkan alur cerita film lainnya dari channel ini. Sampai jumpa.